Minibus dihantam kereta api Babaranjang. Supporter Sriwijaya FC bawa keranda mayat ke kantor Gubernur Sumatera Selatan. Anggota TNI Kodim OKOI gagalkan begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas Aiju Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas Aiju Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil minibus remuk dihantam oleh kereta api Babaranjang bermuatan batu bara di perlintasan yang tidak berfungsi di Kelurahan Tungkal, Muara Enim. Walau kondisi mobil hancur, korban selamat dan mengalami luka lecet. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan rel kereta api di Jalan Akagande Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Muara Enim, Senin sekitar pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikendarai korban Oktaviani, 22 tahun, warga Sukabangun, Palembang tersebut dihantam kereta api Babaranjang dari arah Lahat menuju Palembang. Dari informasi dan rekaman CCTV di lapangan, Daihatsu Ayla berwarna kuning tersebut menyeberang rel kereta yang mana palang pintu tidak berfungsi terlihat. Kereta langsung menabrak bagian depan kendaraan hingga terseret sejauh 20 meter. Beruntung korban selamat, namun mobilnya remuk tidak berbentuk. Korban yang terluka pada bagian kaki langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kereta api dan kepolisian, sementara mobil yang remuk telah ditutupi terpal. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Seorang penjual batu akik di Taman Kambang Iwak, Palembang ditemukan meninggal di dapur rumahnya di Rumah Susun 24 Ilir, Palembang dengan kondisi terikat tali yang dikaitkan ke kayu kusen jendela. Warga Bogor, Jawa Barat ini diduga tewas akibat dibunuh. Penghuni Rusun 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang digembarkan dengan adanya penemuan jasad orang yang menghuni rumah susun lantai 4. Korban diketahui identitasnya bernama Muhammad Sibri alias Abi. Pria 42 tahun ini ditemukan dalam kondisi terikat tali di kayu kusen pintu belakang dapur tempat korban tinggal. Jasad Abi pertama kali ditemukan oleh teman korban sesama penghuni rusun. Sebelumnya, korban sempat memanggil temannya tersebut. Karena lama tidak dibuka pintu, saksi lantas mendobrak pintu tempat tinggal korban. Ketua RT setempat mengatakan jika korban merupakan warga perantau dari Bogor, Jawa Barat yang sehari-harinya berjualan batu akik di Taman Kambang Iwak, Palembang. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang dan dilakukan visum untuk mengetahui penyebab sebenarnya kematian korban. Abi bunuh diri kata BC itu. Terus pas dibuka tuh mereka ini memang buka duluan. Nah pas aku pojok, nengok memang ada berdiri. Sudah gantung diri. Di mana posisinya? Di belakang. Di belakang. Oh, bukan di luar bukan ya? Kan dia tuh antara dapur sama kamar mandi tuh. Aslinya Bogor ya kan? Dan asli Bogor. Dia ini di sini nih jualan batu cincin di KI itu kalau minggu. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Diduga bunuh diri, seorang anak laki-laki berumur 15 tahun melompat dari jembatan gantung Waterpang, Kota Lubuk Linggau. Pencarian korban berlangsung dramatis dan ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan. Beginilah proses evakuasi korban Rohid Astrat, 15 tahun, usai ditemukan warga dan tim gabungan yang melakukan pencarian.
Proses evakuasi korban berlangsung dramatis pada Senin 29 Juli 2024 sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Terlihat jasad berhasil ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa, tersangkut di dasar sungai. Warga dan petugas langsung bahu-membahu mengangkat tubuh korban dari dasar sungai, lalu jenazah dibawa ke daratan dengan menggunakan perahu karet. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi dirinya melompat dari jembatan gantung objek wisata Bendungan Waterpang. Sebelumnya pelajar SMK Negeri 4 Kota Lubuk Linggau saat itu sedang berenang di Sungai Kelingi. Usai meloncat dari atas jembatan gantung objek wisata Bendungan Waterpang bersama teman-temannya. Korban tenggelam saat hendak menolong temannya yang tenggelam. Namun naasnya, korban juga tenggelam. Alhamdulillah hari ini lebih kurang pukul 09.50 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah. Kemudian untuk proses pencarian alhamdulillah tidak sampai 24 jam karena dari kemarin sore diinformasikan terkait adanya kejadian ini, kemudian hari ini sudah berhasil ditemukan kurang dari 24 jam. Petugas menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai anak untuk tidak mandi atau berenang di wilayah yang dilarang oleh pemerintah. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI dari Satuan Kodim 0402 Aukioi berhasil menggagalkan aksi begal yang memiliki senjata api rakitan. Saat penangkapan terjadi, bergulat dan pelaku berhasil dibekuk anggota TNI tersebut. Atas keberanian anggota TNI ini, Dandim 0402 memberikan penghargaan. Serda Agus Siswanto, anggota TNI dari 0402 Aukioi, berhasil menggagalkan aksi begal yang akan dilancarkan oleh dua pelaku AR dan AZ di Desa Lubuk Liat, Kecamatan Lubuk Liat, Ogan Ilir. Anggota TNI ini awalnya curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Salah satu di antaranya pun membawa senjata api rakitan. Ketika itu, Serda Agus langsung memepet korban hingga terjadi kejar-kejaran. Bahkan sempat terjadi pergulatan hebat antara anggota TNI dan pelaku begal. Alhasil, pelaku berhasil diamankan meski satu di antaranya sempat meloloskan diri. Lalu pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Batu untuk proses hukum lebih lanjut. Dari penangkapan itu diamankan satu pucuk senpira jenis revolver, 4 butir amunisi dan peluru kaliber. Di mana akhir-akhir ini masyarakat sudah sangat resah atas adanya aksi begal yang ada, apalagi pelaku menggunakan senpi. Kami sudah mengirimkan laporan kepada satuan atas, kemudian juga kami sudah membuatkan surat permohonan untuk diberikan apresiasi penghargaan dari pimpinan. Semoga Sersan Agus semakin semangat lagi, semakin sukses. Kami perjuangkan untuk diberikan reward dari pimpinan atas keberanian. Kini anggota TNI tersebut diajukan untuk menerima penghargaan atas keberaniannya mengungkap begal. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan bergulirnya kompetisi Liga 2 musim ini, Sriwijaya FC belum juga memiliki pemain karena belum memiliki pendanaan. Kondisi ini mendorong supporter Sriwijaya FC Singamania menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Selatan, mendesak PJ Gubernur membantu CSR bagi Laskar Wong Kito. Puluhan supporter Sriwijaya FC yang tergabung dalam Singamania membawa keranda mayat ke kantor Gubernur Sumatera Selatan di Jalan Kapten Aripahi Palembang Senin sore. Keranda ini sebagai simbol kekecewaan terhadap klub Laskar Wong Kito yang masih belum memiliki pemain dalam mengarungi kompetisi Liga 2. Ketua Umum Singamania, Yayan Haryansyah, mengaku kecewa dengan kondisi ini. Ada beberapa poin diklaim Yayan, antara lain memiliki hutang gaji pemain musim lalu, saham Sriwijaya FC 40% dikuasai PT Digi Sport. Somasi ex-presiden Sriwijaya FC Budaya Madang klaim saham 80%, tidak memiliki presiden klub dan baru punya pelatih Jafri Sastra tanpa pemain. Kondisi ini dikhawatirkan membuat Sriwijaya FC terjun ke Liga 3. Sementara PJ Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Chanda yang menerima aksi ini mengatakan akan memanggil manajemen Sriwijaya FC untuk bersinergi dan membantu pendanaan Sriwijaya FC.
Jadi kami meminta PJ Gubernur Sumatera Selatan untuk memanggil beberapa BUMD yang ada di Sumatera Selatan supaya proposal Sriwijaya FC itu diperhatikan dan dana-dana CSR bisa dialokasikan ke Sriwijaya FC. Seperti itu. Memang separah apa, Pak? Sekarang kondisinya sudah sangat parah. Pertama memang kas keuangan dari manajemen Sriwijaya itu kosong. Kemudian sampai saat ini belum membeli pemain untuk Sriwijaya FC yang berlaga di musim depan. Kemudian akan tanyakan dengan PT SOM sejauh mana informasi tersebut dan tentu kita dorong supaya carikan solusi kalau memang itu ada persoalan. BUMD kan di Sumsel banyak, Pak. Mungkin ada upaya untuk mendorong BUMD juga. Itu salah satunya yang juga bisa kita dorong ya. Nanti tentu sesuai aturan dan ketentuan perundang-undang yang berlaku kita bisa dorong. Tapi setidaknya kita tahu dulu pemetaan masalahnya bagaimana dengan PT SOM nanti. Baru pada langkah berikutnya untuk kita bisa dorong. Selama 5 musim, Sriwijaya FC terjerembab di Liga 2 dan membuat warga Sumatera Selatan tak lagi merasakan prestasi klub yang pernah meraih double winner. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Sumatera Selatan siaga kebakaran hutan dan lahan. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Aku minum Enervon-C untuk hadapi hari. Menjagaku agar nggak gampang sakit dan nggak cepet capek. Tetap fokus beraktivitas seharian. Enervon-C, perlindungan lengkap hadapi harimu. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Sebutkan panggilan lain untuk pacar. Kompor. Jadi apa kamu? Kagak usah pulang lagi. Sabar bro sabar. Ya keluarga tetap utuh ya. Membuktikan. Family 100 di MNC TV. Babak 2 bintang kontes Suara Bintang Indonesia. 13 calon bintang menawan dihadirkan oleh Eri Susa, tim Mansur S, Iis Dahlia melawan Tarum, tim Inul Daratista, Iyad Bustami. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Apa yang dilakukan jika saat makan bakso ada teman yang meminta dan keringatnya menetes ke dalam mangkok? Makan. Sudah kuduga jawaban lo, Abdul. Family 100 di MNC TV. Kerlipan 9 bintang makin benderang bersama Ayu Ting Ting, tim Ayah Mansur dan Mama Iis. Kalau ayah lihat latihan, ini tim ayah. Oke, yakin Ya, lolos Is, ya? Ember. Oke. Naila, Kejiwaannya tuh, aduh. Cindy, Nyanyinya udah keren-keren. Siska, Khas dangdut bang. Fanny, Kalau karakter yang di sini lebih bagus. Bina. Kayak punya ciri khas gitu. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Aku minum Enervon-C untuk hadapi hari. Menjagaku agar nggak gampang sakit dan nggak cepet capek. Tetap fokus beraktivitas seharian. Enervon-C, perlindungan lengkap hadapi harimu. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 99 hektar lahan sawit dari total 957 hektar di Kecamatan Rambang Kapak Tengah kini mulai ditanami padi gogo sistem tumpang sisip. Ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam mendukung program optimalisasi lahan tumpang sisip dan mensiasati terjadinya lonjakan harga di pasar. 99 hektar lahan sawit dari total 957 hektar di Kecamatan Rambang Kapak Tengah kini mulai ditanami padi gogo sistem tumpang sisip.
Langkah ini sebagai upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam mendukung program optimalisasi lahan tumpang sisip dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di pasar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono mengatakan, kebutuhan beras di Sumatera Selatan saat ini mencapai 840 ribu ton beras per tahun. Dan produksi beras yang ada sebanyak 1,67 ton, salah satunya dari kota Prabu Mulih. Luar biasa, dari lahan kebun yang 957 hektar bisa potensi 99. Hari ini kami bersama Pak Wako merealisasikan 22 hektar. Nah, untuk kebutuhan Sumsel, 1 bulan beras itu 70.000 ton. 70.000 ton. Nah, jadi setahun kebutuhan Sumsel itu konsumsinya 840.000 ton. Produksi kita se-Sumsel 1,67 juta ton. Surplus kita hampir 800 ribuan ton. Salah satunya kontribusinya dari Prabu Mulih. Penjabat PJ Wali Kota Prabu Mulih Elman berharap dengan adanya program tumpang sisip dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika petani menanam padi gogo dengan sistem tumpang sisip dapat mencegah kebakaran lahan. Support dari kementerian, terutama dari Provinsi Bambang, ya, untuk memanfaatkan lahan. Ya, di sela-sela seperti ini, sela-sela sawit, jadi kita memanfaatkan kan hampir 90 hektar Pak ya. Betul, kita memanfaatkan 20 hektar dulu. Nah ini terus kita anukan. Nah inilah bentuknya bersama-sama menjaga ketahanan pangan, Prabu Mulih, Sumatera Selatan dan Indonesia. Sinergitas. Pemerintah melalui dinas terkait juga menanam cabai, bawang, dan jagung seluas 10 hektar yang hasilnya dijual kembali di masyarakat dengan harga murah untuk menekan kenaikan harga di pasar. Dari Prabu Mulih, Berry Brima Ayus melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat koordinasi aktivasi posko pengendalian kebakaran hutan, kebun, dan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Rakor ini bertujuan untuk memastikan semua pihak siap dan terkoordinasi dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat koordinasi aktivasi posko pengendalian kebakaran hutan dan kebun serta lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Geria Agung di Jalan Demang Lebar Daun Palembang dipimpin oleh penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi. Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai Satgas Karhutla, terdiri dari Polda Sumatera Selatan, Kodam 2 Sriwijaya, Korim 044 Gapo, Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Balai PPI Karhutla Wilayah Sumatera, BMKG Staklim Sumatera Selatan, BMKG Stamed Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dan seluruh instansi terkait penanganan karhutbunla di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan serta BPBD Kabupaten Kota Daerah Rawan Karhutlah. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi untuk menghadapi potensi kebakaran hutan, kebun, dan lahan di wilayah Sumatera Selatan secara efektif dan efisien untuk mencegah dan mengendalikan karhutbunlah. Hari tanpa hujannya itu akan berlangsung sampai dalam bulan Agustus. Walaupun ada beberapa spot sporadis akan ada hujan, tetapi kita antisipasi ada 5 wilayah ya, 5 daerah kabupaten yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama Oki, kemudian Banyuasin dan Muba. Kemudian ada juga Musirawas Utara, satu lagi Ogan Ilir. Jadi 5 wilayah. 3 super prioritas kita anggap karena ini yang potensinya sangat besar. Ditambah Musirawas dengan Ogan Ilir yang menjadi perhatian juga. Sampai saat ini masih dihitung karena masih berlangsung seperti kejadian kemarin yang di Muba, yang di Mendak itu kan masih dihitung berapa luas yang sudah terbakar dan termasuk di kabupaten-kabupaten lain. Untuk kesiapan personil kita nanti sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait mulai dari TNI, Polri, Manggala, Agni, termasuk juga dengan teman-teman kabupaten kota yang mana ini kita akan menempatkan membuat posko gabungan.
Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 3 daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan kebakaran hutan terbanyak, yaitu Kabupaten Oki, Mubah, dan Banyuasin. Dengan kondisi lahan gambut, kondisi kebakaran lebih mudah terjadi di ketiga wilayah tersebut. Bahkan secara data, Sumatera Selatan merupakan penghasil emisi terbanyak kedua di Indonesia dengan penyumbang terbanyak ketiga kabupaten tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar rapat istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Oku ke-114 tahun. Dalam peringatan itu, berbagai prestasi telah diraih Oku baik tingkat daerah maupun nasional. Tepat pada tanggal 29 Juli setiap tahunnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berjuluk Sebimbing Sekundang memperingati hari lahirnya. Di tahun 2024 ini, Oku berusia 114 tahun. DPRD Oku bersama pemerintah Kabupaten Oku menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Oku ke-114 tahun yang dipusatkan di Gedung Kesenian Batu Raja. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Oku, Insinyur Haji Marjito Bahri, Wakil Ketua 1 Yudi Purnanugraha, Wakil Ketua 2 Yodi Risdianto, serta dihadiri pejabat Bupati Oku Haji Teddy Melwansyah dan penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi. Ditandai dengan penontonan selayang pandang keberhasilan Pemkab Oku serta pemotongan tumpeng oleh Ketua dan PJ Gubernur Sumsel. Rapat paripurna istimewa tersebut dihadiri seluruh anggota DPRD Oku, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kapolres, dan Dim para mantan penjabat Oku, Camat, Lurah, Kades, serta para tamu undangan lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oku mengungkapkan capaian-capaian di Hari Jadi Oku menginjak 1 abad lebih telah banyak diraih dan cukup membanggakan pada berbagai bidang. Namun ke depan harus ada peningkatan lebih dalam dan bahu-membahu dalam segala aspek. Tentunya usia Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah 1 abad lebih ya. Demikian tadi capaian-capaian yang diinginkan oleh pemerintah Komering Ulu, baik di sektor pembangunan fisik, kesehatan dan pendidikan, itu semua beranjak nilai yang baik. Saya pikir ya hasil capaian-capaian yang sudah baik ini tentunya perlu kita pertahankan dan kita tumbuhkan untuk ke depannya. 114 tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai kabupaten yang cukup tua dengan perkembangan yang sudah sangat signifikan. Jadi kita punya tanggung jawab bersama untuk terus memajukan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Capaian keberhasilan yang telah dilakukan sampai saat ini antara lain kita telah melakukan WTP dari TBK 9 kali berturut-turut, dan ini juga artinya adalah bahwa tata kelola pengelolaan aset keuangan di Kabupaten Oku sudah semakin baik sesuai dengan yang diatur peraturan undang-undangan. Banyak penghargaan telah diraih Oku mulai dari raihan WTP 9 kali berturut-turut, Top Indeks Implementasi Nilai Pelayanan, juara 1 Anjungan Pekat Adat Sumsel, juara pertama Lomba Inovator kategori Ketua TPPKK Inovatif, kontribusi sektor pertanian Sumsel, penghargaan Smart City, penghargaan BUMD Award Bintang 5, serta banyak lagi yang lainnya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.